Businessman Opinion. Mitra bisnis PPKM level 4 di Jawa Bali berakhir hari ini. Kemarin kasus harian corona di angka 26 ribuan sudah melandai dari beberapa waktu lalu yang sempat tembus 50 ribuan. Apakah sebaiknya PPKM level 4 ini diperpanjang atau tidak? Apa alasannya? 633-9160 Businessman Opinion 633-9160. Ya, saya kira diteruskan untuk daerah-daerah tertentu ya, bukan semuanya ya. Jangan dipukul rata gitu, karena ada daerah-daerah tertentu yang sebenarnya nggak perlu ada penyekatan contohnya ya. Silakan diteruskan, tapi bukan seluruh menurut saya ya, karena udah terlalu sulit juga ekonomi, kita harus mikirin juga di situ ya. Saya kira demikian. Keinginan atau animo dari pengusaha tentunya adanya pelonggaran ya, relaksasi daripada PPKM level 4 ini. Mungkin level 3, level 2 atau sama sekali tidak diperketat gitu loh. Ini pasti kan untuk melonggarkan jenis usaha yang digelutinya, terutama geliat bisnis yang berkecimpung di bidang hotel yang sama sekali sekarang sudah hampir mati suri. Kemudian juga usaha-usaha lain yang berhubungan dengan travel ataupun hal-hal lain, itu kan tentunya makanan di restoran juga mempunyai dampak yang cukup signifikan buat mereka gitu loh untuk menghidupi karyawannya. Jadi saya kira kalaupun nanti akan diberlakukan atau dilanjutkan kembali ya Pak, pemerintah pusat hendaknya memikirkan kembali dengan kearifan lokal yang ada agar betul-betul bisa menyeimbangkan berbagai pihak dengan berbagai kepentingan ya, terutama bisnis yang dijalani, karena kan tujuannya selain untuk ekonomi dan kesehatan yang utama itu dua-duanya harus berdampingan, itu menurut porsi dari pemerintah pusat. Tapi tentunya protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker 3M, 5M, dan terakhir 6M, melakukan vaksinasi harus terus digiatkan. Karena kalau tidak, nanti lengah sedikit akan terjadi lagi wabah seperti di Malaysia yang saat ini sekarang makin mewabah. Ya, kalau menurut saya sih kebijakan PPKM ini walaupun terasa berat bagi semua orang ya, terutama bagi pengusaha, tapi kalau kita melihat trennya ini kan berhasil. Ya, walaupun seperti saya bilang tadi, ini dampaknya memang tidak main-main, terutama kepada pengusaha. Tetapi ini juga mungkin kalau kita harapkan ini benar-benar, saya juga minta tolong ini seluruh masyarakat benar-benar mematuhi PPKM lah. Karena kalau tidak, PPKM itu tidak akan berguna. Secepat apapun dilakukan, kalau masyarakatnya tidak pernah mendengarkan perintah atau saran-saran dari pemerintah, nggak ada gunanya gitu loh. Jadi dalam hal ini PPKM saya setuju lah untuk diperpanjang, karena kenyataannya kita bisa lihat bahwa dari tadi kan 50 ribuan kasus, sekarang sudah tinggal 26 ribu kasus. Jadi cuma misalnya minta tolong dari seluruh masyarakat benar-benar lah mematuhi, dan jangan ngeyel lagi bila nggak percaya lah mengenai masalah COVID dan lain sebagainya, karena ini benar-benar sudah masalah yang mudah ya bagi semua orang. Makasih. Kalau saya melihat ya bahwa kondisi sekarang itu kan sepertinya lebih baik ya. Angka penularan menurun, angka yang sembuh juga naik, tapi bukan berarti ini harus kita lengah ya. Artinya PPKM mungkin boleh diturunkan dari level 4 menjadi level 3, tapi prokesnya tetap ketat gitu loh. Dan menurut saya juga pemerintah dalam hal ini harus bekerjasama dengan tenaga kesehatan atau dinas kesehatan gitu loh, untuk melihat bagaimana menurut mereka sebaiknya apakah PPKM ini memang perlu untuk diturunkan levelnya atau tidak diperpanjang, atau memang harus diperpanjang untuk menghindari dan untuk menyiasati kenaikan orang-orang yang positif atau yang tertular kembali gitu. Seperti itu. Terima kasih. Memang PPKM kalau bisa levelnya diturunin jadi level 3 atau level 2, tapi tetap prokes kan. Terutama ini yang kena penyakit tuh ya, pemerintah Pak Jokowi itu udah bagus ya bikin rumah sakit khusus corona. Kalau bisa itu dipercepat pembangunannya, dan bukan hanya di DKI tapi di seluruh Indonesia, supaya orang yang kena penyakit selain jantung, ginjal tuh nggak kena ketularan sama yang corona. Kalau bisa dipisah aja.
Terus udah gitu isoman juga kalau bisa di pusat itu gak bagus. Itu seperti zaman dulu juga waktu ada penyakit kusta atau lepra juga ada kampung kusta atau lepra supaya yang nggak menulai ke yang sehat itu kalau bisa lebih cepat dipisahkan lah yang kena penyakit dengan enggak. Walaupun ada vaksinasi, tapi varian Delta ini kita nggak tahu seperti apa kehebatannya ya. Karena waktu zaman dulu itu mutasinya nggak seperti sekarang ini. Oh, sangat hebat kalau menurut saya mutasinya ya. Entah itu alam atau buatan manusia, kita belum tahu sampai sekarang. Tapi kalau memang itu alam, pasti pandemi ini akan cepat selesai dengan sistem kayak zaman dulu gitu, bu pemisahan antara yang penyakit kusta dengan yang sehat. Nah ini juga mesti dipisahkan dengan jelas gitu. Yang COVID dengan yang benar-benar sehat itu harus dipisahkan secepatnya itu. Mungkin baru bisa selesai. PPKM sih bagus, tapi kalau bisa yang level 4 ini untuk DKI kan udah 90% divaksinasi ya. Sebaiknya kalau yang kejahannya di DKI itu semua sektornya jangan ditutup lah, biar aja buka. Tapi pegawainya dibatasin, hanya 50% yang masuk. Pengunjung toko semua juga hanya 50%, semua boleh buka lah. Kan udah 90% divaksin. Nah yang dari Jakarta ke Bekasi, Bodetabek itu kalau bisa vaksinasinya diperbanyak. Kan Jakarta udah 90%, yang Bodetabek itu diperbanyak supaya juga mendukung juga bisa dibuka juga usaha. Jadi orang yang dari Bogor bisa ke Jakarta juga bisa usaha 90% dibuka semuanya gitu nanti usahanya. Karena kalau begini terus banyak warga DKI bisa menderita ekonominya. Itu aja, makasih. Saya pikir untuk daerah-daerah yang padat penduduk itu kalau tidak diselesaikan saat ini, itu roda ekonominya tidak akan jalan. Untuk daerah-daerah yang agak artinya tidak padat, memang nggak terlalu masalah. Tapi untuk daerah yang padat, seperti daerah yang bersebelahan dengan yang dengan penduduk padat, itu sulit ekonominya, rakyat kecil tidak jalan. Itu aja pendapat saya. Pemerintah kita tidak berhak dia yang putusi. Cuma pandangan saya itu jalanan yang ditutup, kesian. Teman saya pengusaha semua ngirim barang muter jauh atau di mana, seperti Jakarta Pusat. Apain jalan ditutup? Coba lihat deh seperti Jakarta Pusat, daerah Kemayoran. Itu kalau sore-sore anak-anak tuh main bola, main sepeda tuh nggak ada pengawasnya. Itu apa vaksin? Nah seperti pasar-pasar tradisional sore-sore dagang sayur, semua tuh nggak ada pakai masker. Nah saya sih usul kok bisa jalan ditutup deh. Pemerintah mau nanggapin nggak, kita nggak tahu deh, nggak seperti pasar-pasar tradisional. Maksud apa kita nggak tahu deh gimana cara menangani. Saya kasihan sama teman-teman kita tuh nggak mau ngirim barang setengah mati. Itu bukan masalah perpanjang apa enggaknya. Mau diperpanjang sampai kapanpun, kalau penindakan di lapangannya itu masih longgar, tidak ada pengecekan di pasar, dan notabene-nya itu pakai maskernya kurang ya. Nah, saya pikir mau bagaimanapun itu percuma gitu. Kebanyakan yang terjadi itu dia di pasar di tempat-tempat ramai Pak, gitu aja. Kalau menurut saya ini pasti diperpanjang. Janji Menteri Luhut itu kalau nggak di bawah 10.000 dia tetap perpanjang gitu. Dia ganti level 2, level 3 atau level 1, nggak tahu lah. Yang penting itu dipertahankan aja, dia tetap melandai. Dan rumah sakit itu kan kelihatan pasiennya udah mulai menurun ya. Di awal Juli kemarin kan kita sempat cari rumah sakit, memang semuanya nggak ada yang mau terima. Jadi ada berita baik juga sih kalau dipertahankan PPKM-nya, itu aja. Jadi ini jangan semua ini 100% pemerintah. Kita sebagai warga juga mesti cerdas ya. Maksudnya gini, pasarnya itu nggak ada prokes gitu. Kalau prokes kita jangan beli gitu loh. Misalnya supir ojol nggak prokes, kita jangan beli, jangan pakai jasa mereka gitu loh. Mereka misalnya wah begini begitu, ya salah mereka juga sebagian gitu. Makasih. Usulannya itu dibuka atau tidaknya itu memang ada beberapa faktor kan. Tetapi kalau kita lihat daripada indikator bahwa menurunnya itu karena orang-orang masyarakat semuanya itu patuh, itu artinya hal yang baik, artinya mereka sudah mengerti kesadarannya. Tetapi kalau ternyata PPKM itu tidak diperpanjang terus menaik lagi, itu berarti bahwa masih banyak orang yang belum mendapatkan vaksinasi. Jadi ini problem.
Jadi yang kita kejar tujuan baiknya itu vaksinasinya itu apakah udah berjalan merata atau belum. Karena kalau udah merata itu udah berarti arah perbaikan. Tetapi kalau belum semua vaksinasi berjalan dengan baik, itu berarti akan terjadi lagi kenaikan. Nah ini faktor-faktor ini, indikator-indikator yang harus dipelajari dulu, baru bisa ditentukan. Kira-kira begitu, terima kasih. Kalau menurut saya sih sebenarnya balik lagi kalau kitanya orang-orangnya, sebenarnya mau level 1, level 2, level 3, kalau kita semua ngerti dan paham tentang prokes dan keselamatan kesehatan buat kita sendiri dan orang banyak, harusnya mau diadakan nggak diadakan tetap bisa melandai terus ya, turun ya. Cuma kan masalahnya di orang-orang kita ini yang balik lagi ya, sikap kita tuh kadang-kadang acuh tak acuh gitu terhadap orang lain, bodoh amat gitu loh, ya kan. Malah kadang-kadang ada orang yang kan yang meludah lah, yang sebenarnya kayak mau menyebarkan virus gitu loh. Nah terus yang kedua juga terkait tadi masalah vaksinasi ya, antibodi kita harusnya dibuat, emang ya balik lagi vaksinasi ini harus dipercepat ya dengan segala macam cara dari pemerintah ya. Kita juga bantu dukung upaya pemerintah gitu loh. Jadi yang nggak mau divaksin atau yang nggak mau di ini, aduh gimana ya, susah pola pikirnya berarti gitu loh. Mau sehat tapi bawa masalah yang keagamaan yang menurut saya sih ya semua juga ngerti gitu loh, mati hidup tangan Tuhan. Tapi balik lagi ini kan ikhtiarnya ada mau sehat buat orang lain juga apa enggak gitu loh, ya kan. Sebenarnya bisa dibilang yuk sama-sama mau digembur-gembur kayak aku, tapi kalau pola pikirnya tetap masih terbelakang bahasanya gitu ya, kasarnya gitu ya, percuma juga sih gitu loh. Orang-orang kayak begini mesti diapain juga bingung saya gitu loh, ya kan. Tapi balik lagi masalahnya ke masalah kemanusiaan gitu loh, ya kan. Itu aja sih buat saya. Terima kasih. Udahlah, cukup aja lah PPKM itu sampai hari ini terakhir. Kita juga kalau saya lihat ya, masyarakat sekarang kayaknya udah mulai sadar ya. Mereka pakai masker segala macam, dan lebih baik sekarang kita berpikirnya itu ke depan untuk memulihkan negara ini. Jadi kita tuh mesti bekerja semua. Sudah 15 bulan ya kalau nggak salah ya kita ya begini. Apa yang kita dapat? Ya kita terpaksa memang mesti memproteksi diri lebih baik. Tapi lebih membunuh adalah orang yang nggak bisa bekerja, yang nggak bisa cari duit. Itu membuat banyak sekali psikologis masyarakat itu kena semua. Kalau ngandalin pemerintah ya, pemerintah sih udah luar biasa ya menurut saya. Tapi kalau kita harus bersembunyi, saya bilang tidak sekarang. Kita mesti hadapin bersama, masyarakat juga mesti mengerti. Sekarang kan masyarakat udah ngerti juga kan. Tiba-tiba ada pandemi begini, nggak mau nurut. Akhirnya akibatnya kena keluarga masing-masing. Jadi lebih baik kalau saya bilang lebih cocok tidak usah lagi PPKM. Kita bekerja aja semuanya, baik dari yang level bawah sampai level atas. Dan itu menurut saya menjadi solusi paling baik menurut saya. Ya, terima kasih. PPKM tuh nggak ada gunanya. Bukan saya tuh, ya istilahnya kita cari faktor yang utama ya. Kita lihat daerah Jakarta, pasar tradisional, seperti Senen di mana, tuh nggak ada yang pakai masker, nggak ada yang pengawas. Emang bisa turunin? Coba kamu lihat sore-sore yang dagang sayur. Saya kan suka ya hobi deh. Sebenarnya ini hanya laporan palsu kali saya ABS ya. Soalnya nggak ada pakai masker. Di mana ke di Raja Wali, di mana nggak ada pakai masker sore. Nah inilah celakanya. Ya kalau menurut saya sih lanjutin aja, tapi dikurangin dikit lah pedesnya. Mungkin jadiin level 2 kali ya. Kalau level 4 terus ntar pedesan kayaknya. Menurut saya sih turunnya jadi level 3 atau level 2 gitu. Cuman ya itu tadi, prokesnya tetap diperketat. Tergantung manusianya masing-masing sih. Kalau memang mau aman buat diri sendiri, ya pakai masker lah gitu. Walaupun PPKM selesai juga tetap harus pakai masker lah gitu. Karena kita nggak tahu COVID ini kapan selesainya gitu aja. Baiknya masih tetap diperpanjang sampai 1 minggu atau akhir bulan gitu ya. Sampai kondisinya Jawa Bali itu benar-benar ya sangat rendah gitu. Jadi nggak nanggung-nanggung, daripada nanti kita buka lagi, nanti efek kedepannya lagi terjadi lonjakan. Itu yang dikhawatirkan. Lebih baik kalau mau beres sekalian. Jadi kita nggak ke kiri ke kanan begitu.
kasih. Kalaupun tidak diperpanjang, itu warteg-warteg dan penjual makanan sebaiknya dibungkus bawa pulang. Kalaupun makan di situ, cuci piringnya harus pakai sabun, jangan dikobok siram aja pakai air. Saya liatin banyak yang cucinya sembarangan aja gitu, penularan cepat dari situ. Itu pendapatan saya, pengamat saya. Emangnya keputusan semua di presiden, di pejabat. So selama ini saya lihat tidak tepat sasaran. Di PPKM jalanan ditutup. Anak-anak sore keluar di kampung main bola, main sepeda, nggak pakai masker. Juga rata-rata pasar tradisional di Jakarta ya, Jakarta Pusat kayak Barat Utara. Pedagang rata-rata nggak pakai masker. Masker ada centelan di bawah ini leher, nggak dipakai. Cuma dong menurut saya nggak pernah ketemu pejabat petugas di lapangan menegur atau bagi-bagi masker. Nggak pernah saya lihat. Percuma ya perpanjang. Ayo semua pedagang susah. Setuju ya untuk perpanjang, tapi dengan level yang agak diturunin ya. Karena ini mencekik leher ya. Saya kira kita harus berkompromi. Karena dunia ini nggak ada yang yang benar-benar ini kecuali China ya. Kita lihat China itu ya memang tindakannya sadis ya, tutup semua, tapi ya cepat selesai. Kan kita nggak mampu gitu, ya berkompromi lah. Tapi terakhir ini memang membuat ekonomi cukup berat ya. Saya kira yang penting adalah berubahnya tingkah laku. Jadi kalau kita ngomong ini, sekarang kan ngelihat ya, yang vaksin sudah tambah banyak. Sebelumnya kan pada nggak percaya, divaksin malah bisa mati massal. Tapi sekarang udah banyak, berbondong-bondong. Ya mudah-mudahan ke depan lebih baik. Saya kira saya setuju ya, perpanjang tapi ya levelnya diturunin lah. Makasih. Kalau saya enggak, ini saya di jalan. Bicara PPKM, memang ada PPKM. Kayaknya mah nggak ada. Macet. Terus aktivitas oke, cuman memang dibikin susah semua-muanya. Iya, itu benar. Jadi karakteristik masyarakat ini apa bisa diatur? Nggak bisa. Mungkin tadi benar Pak Jansen bilang. Emang ada yang pakai masker. Beberapa gelintir mungkin sadar. Tapi kalau kita lihat di pasar, boro-boro pakai masker. Jadi mau ditutup, mau yang protapnya cukup ketat malah ditutup. Pasar yang bebas sebebas-bebasnya, ada prokes dibuka. Jadi mau gimana sebenarnya? Kita juga bingung. Amburadonya juga amburadul. Udahlah, lepaskan aja, biarkan aja istilahnya hukum alam. Yang mau mati COVID, ya mati. Yang masih mau peduli, ya tetaplah prokes. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Kalau saya lihat sebenarnya PPKM level 4 ini sendiri tidak seketat yang dibayangkan, terutama di Jawa ya. Dalam pengertian ketat, tetapi humanis dari penegak hukum bahwa pedagang-pedagang seperti bakso, cilok, warung, pasar itu tetap bisa buka kok. Oleh karena itu, ada baiknya PPKM ini dilanjutkan dulu sampai memang tingkat infeksi itu terjadi cuma di bawah 10.000 gitu. Karena kalau buru-buru langsung sekarang diangkat, itu bisa dikhawatirkan terjadi lonjakan kembali. Karena apa? Karena tingkat persentase masyarakat yang divaksin juga belum mencapai 75% sepulau Jawa atau dalam basis kota atau basis kabupaten. Jadi sangat berisiko buat masyarakat jika PPKM level 4 ini diturunkan menjadi level 3 misalnya. Yang penting jangan sampai ada orang yang jualan sayur ditendingin sayurnya, dibubarkan baksonya. Selama prokes dijaga, diikuti 20 menit atau tidak lebih dari 25% dalam satu warung, saya pikir kita bisa menurunkan dengan tetap menjalankan PPKM level 4. Terima kasih. Ya, setuju juga ya dengan pendapat Bapak tadi ya. Memang ini harus tetap dilanjutkan PPKM ini. Karena walaupun melandai itu, tapi ya masih cukup tinggi ya. Masih sekitar 30 ribuan, 20 ribuan lebih gitu ya. Ini cukup beresiko juga ini Mas ya. Jadi ya saya harap ya memang harus tetap dilanjutkan
tapi dengan ketentuan yang lebih longgar ya gitu. Jadi nggak terlalu ekstrim kayak kemarin gitu ya. Ya mungkin lebih tepatnya diturunkan jadi levelnya ke level 3 gitu aja Mas ya. Jadi masyarakat masih bisa lebih beraktivitas, buat kegiatan ekonomi bisa lebih digaurahkan dan rakyat bisa ikut terbantu lah. Demikian pendapat saya. Terima kasih Mas FM. Baik Mitra Bisnis, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam Businessman Opinion. Saya Anto Wijaya.